Lagi viral ya Indonesia ini dengan tim nasional sepak bolanya yang setiap pertandingan itu selalu luar biasa permainannya. Nah kebetulan nanti akan ada pertandingan Indonesia melawan negara-negara di ajang kualifikasi Piala Dunia. Apakah para pemain sepak bola itu memang bisa ditambahkan magic supaya permainan sepak bolanya itu bisa menjadi hebat? Di mana-mana, mungkin hampir sedunia lah, seluruh dunia. Dari seluruh pelosok dunia itu pasti menggunakan magic. Contoh misalkan antar kampung ini ya. Dari kesebelasan si A, antar kesebelasan si B nih. Pasti adu magic ini. Bahkan di setiap gawang itu gawang si A ditanam penjaga gawang ini, penjaga goib ini. Bahkan di dalam bolanya pun diisi. Diisi jin barangkali seperti itu ya. Nah, diisi goib itu kan magic yang sekiranya musuh waktunya nendang itu kan berat. Itu ada ritual-ritual khusus nggak sih Kang supaya menjadi seorang pemain sepak bola yang hebat, atau mungkin bolanya dimasukin gaib atau gawangnya dipagar dengan gaib, itu ada caranya nggak sih Kang? Ada dua kesebelasan dan dua-duanya pakai dukun. Kira-kira mana yang menang? Ini adu dukun namanya. Oh. Adu energi ini. Nah ini kan kebetulan momennya tepat. Bisa nggak gitu dukun-dukun yang ada di sini atau yang ada di seluruh Indonesia membantu timnas kita transfer energi magic supaya timnas kita itu bisa masuk ke Piala Dunia 2026. Ya mungkin yang nonton juga berpikirnya ke sana. Itu kira-kira kalau transfer magic bisa nggak ke timnas gitu? Itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brothers and sisters. Nah, di sini saya mau ketemu lagi dengan Kang Haji Aan ya, yang mempunyai pengalaman segudang tentang pesugihan karena tinggalnya itu di kampung pesugihan, teman-teman. Di video sebelumnya, Kang Haji Aan cerita tentang pelaku pesugihan monyet dan bang gaib yang kita bisa dihujani uang yang begitu banyak begitu, teman-teman. Dan di sini Kang Haji Aan mau cerita tentang timnas sepak bola ya, teman-teman. Para pemain sepak bola, ternyata pemain sepak bola itu bisa diisi dengan kekuatan gaib, teman-teman. Baik itu orangnya, bolanya, gawangnya, wasitnya, dan lain sebagainya begitu tentang perbolaan. Dan beliau juga akan memprediksi timnas mana yang akan masuk gitu ya, menjadi juara. Dan bagaimana sih kita mengetahui orang yang terkena atau yang menggunakan gaib untuk menang dalam pertandingan sepak bola. Nah, kalau teman-teman penasaran, tonton saja videonya sampai selesai. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan follow dulu ya Facebook saya, Kang Nazar atau Nazar Sidik di Facebook. Di follow, di inbox aja, nanti insya Allah kita akan balas dengan sekemampuan kita. Dan di sana juga ada update-update terbaru tentang keseharian saya. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung aja ke Kang Haji Aan untuk mendengarkan tentang permainan sepak bola yang ditambahi dengan gaib. Go! Alhamdulillah teman-teman, kita sekarang ada di video selanjutnya bersama Kang Aan ya. Nah, Kang Aan ini di video sebelumnya ini pernah menceritakan tentang pesugihan monyet yang banyak sekali yang berhasil. Dari 15 orang, 14 orang berhasil sukses melalui pesugihan monyet. Cuman ada satu orang gagal karena mengetahui apa resikonya begitu. Dan selain itu juga Kang Aan ini pernah mengetahui juga tentang bang gaib yang bisa memberikan hujan uang bahkan sampai triliunan. Mau beli mobil apapun termasuk mobil Ferrari juga bisa, dan sudah ada yang pernah membuktikannya, namun sayangnya tertabrak kontainer. Jreng. Dan sekarang teman-teman lagi viral ya Indonesia ini dengan tim nasional sepak bolanya yang setiap pertandingan itu selalu luar biasa permainannya. Belum juga liga di Indonesia ini
terus diperbaiki sehingga para pemainnya itu menjadi para pemain yang hebat. Nah, kebetulan nanti akan ada pertandingan Indonesia melawan negara-negara di ajang kualifikasi Piala Dunia. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah para pemain sepak bola itu memang bisa ditambahkan magic supaya permainan sepak bolanya itu bisa menjadi hebat? Nah, Kang Aan barangkali mengetahui hal tersebut atau tidak? Jadi ini ya, kalau tentang magic ya, di mana-mana mungkin hampir sedunia lah, seluruh dunia, dari seluruh pelosok dunia itu pasti menggunakan magic. Jangankan ini yang kelas dunia, kita jangan ngobrol yang jauh-jauh ya, Oh. yang lokalan aja lah. Contoh misalkan antar kampung ini ya, dari kesebelasan si A antar kesebelasan si B nih, pasti adu magic ini. Yang sering terjadi kayak gitu. Contoh yang real ini. Real. Bahkan di setiap gawang itu gawang si A ditanam penjaga gawang ini, penjaga goib ini. Bahkan di dalam bolanya pun diisi. Diisi jin barangkali seperti itu ya. Nah, diisi goib itu kan magic. Yang sekiranya musuh waktunya nendang itu kan berat. Jadi bukan para pemainnya saja yang diberi kekuatan supaya menjadi pemain sepak bola yang hebat, tetapi bahkan sampai barang matinya seperti gawang diisi, dan bola itu bisa diisi. Bisa diisi. Ya. Oh. Ini banyak kejadian. Kejadian-kejadian yang nyata di sini ya. Kita sekarang ini kan. Itu antar kampung ya. Antar kampung, padahal kan cuma cup kan. Dengan hadiah yang kecil, dengan para pemain yang amatiran. Apalagi ini yang mendunia ya. Apalagi yang mendunia kan mungkin kan yang lebih wow lagi. Itu pasti itu. Walaupun nggak semuanya ya, nggak semuanya pemain itu diisi dengan kekuatan atau tenaga yang super power diisinya kan biasanya gitu. Minta ke orang pintar itu minta diisi supaya tenaganya super power, ada yang minta diisi supaya kita itu bisa masukin ke gawang lawan. Ya. Atau mungkin sebaliknya ya, bola tidak masuk ke gawang kita. Masuk ke gawang kita. Banyak itu, apalagi maaf istilahnya kalangan luar negeri ya, yang sangat kental sama magic itu. Oh, artinya setiap kelas itu mempunyai magicnya masing-masing. Semakin levelnya semakin tinggi, bahkan antar negara, bahkan di dunia. Bahkan si magic atau mistisnya itu semakin kuat begitu ya? Semakin kuat, semakin yang wow istilahnya kan gitu. Oh. Misalkan kita contoh beli barang aja, yang murah, barangnya kecil, nah, kualitasnya kayak gini. Yang agak mahalan sedikit, agak besar, kualitasnya kayak gini, sesuai spesifikasi lah. Itu. Apa yang dibutuhkan kita kan. Bisa diceritakan nggak, Kang Aan, mistis ini digunakan di dalam sepak bola itu selain daripada pemain sepak bola yang hebat, itu apalagi? Tadi sudah disebutkan bola ya, bola itu jadi berat. Nah, kira-kira ini bola jadi bagaimana lagi nih? Kalau sudah diisi dengan magic. Ya, bola itu nggak maunya larinya tuh nggak mau di kaki lawan itu. Misalkan yang isi kita, tim kita itu maunya di kaki kesebelasan kita terus, maunya larinya ke lawan terus maunya tuh. Bahkan pernah kejadian kemarin itu kan di lokalan ya, ini itu pemainnya ada yang ngerti ya. Pemain bolanya ini ada orang pinternya, pinter tentang spiritual kan. Akhirnya bola dari panitia itu dikembalikan. Bola dari panitia dikembalikan. Iya, minta beli bola baru. Oh, dengan alasan ini nggak benar udah. Nggak benar gimana ini bola baru ya? Apa harus saya pecah bolanya? Biar beli baru. Itu ternyata itu syaratnya dikencingin bolanya di lapangan itu, sama di gawangnya itu, gawang lawannya itu kan, ini kan bola dari lawan panitia. Gawang lawan sama bolanya dikencingin, itu keluar asap Pak, asap hitam itu. Logikanya dari dalam bola
keluar asap hitam itu. Kalau keluar asap kan berarti bocor bolanya. Mm-mm. Ini enggak. Berarti itu penawarnya supaya Tidak gaib yang ada di mobil di Bola. bolanya itu keluar begitu ya. Iya. Jadi netral lagi. Netral lagi. Harus dikencingin Mm-mm. ke netralnya. Kalau gawang sendiri itu bisa pakai pagar gaib seperti itu bisa juga itu. Bisa juga. Banyak. Kan setiap gaib kan punya kelemahan masing-masing. Ada yang pakai kelemahannya pakai ini. Pakai daun kapilayu ada. Ditancapin daun kapilayu biar netral gitu kan. Ada yang pakai tancapin bambu kuning biar netral. Ada yang ditancapin batang pohon widara Arab itu. bicara. Iya, biar netral. Ada itu macam-macam. Yang penting kita itu menang gitu kan. Itu ada ritual-ritual khusus nggak sih Kang supaya menjadi seorang pemain sepak bola yang hebat atau mungkin bolanya dimasukin gaib atau gawangnya dipagar dengan gaib itu ada caranya nggak sih Kang? Biasanya sih ada. Ya sepengetahuan saya. Ya kadang ada yang pakai ritual, ada yang enggak. Ada yang instan, ada yang pakai ritual. Tapi kalau untuk kesebelasan yang ada nominalnya, biasanya ada ritual. Jadi satu klub itu satu tim ya. Itu ayo dikumpulin di satu tempat gitu kan. Terus kalau dimandiin, kalau kasih minum termasuk bolanya diritualin itu diisi. Terus ada pantangannya, makanan yang dipantang selama bermain bola. Itu ada biasanya tapi kalau kalau kejadiannya seperti ini, ada dua kesebelasan dan dua-duanya pakai dukun. Kira-kira mana yang menang? ini adu dukun namanya. Oh. Adu energi ini. Nah, contoh misalkan saya dukun ya. Sampean dukun ini. Tergantung lebih tua mana isinya ini. Isi Kekuatannya ini. Lebih tuan mana itu. Itu ngadu kodam namanya itu ya. Banyak yang kejadian kayak gitu, banyak. Bahkan pemain juga ikut pingsan kalau nggak kuat badannya itu. Oh. Jadi resikonya itu bisa ke pemainnya, bisa juga ke dukunnya. Ke dukunnya. Tapi kebanyakan kalau antar sebelasan antar kampung itu nggak jauh dari adu dukun. Adu kekuatan mistis lah. Antara dukun si A sama dukun si B ini. Biasanya. Akang sendiri tahu nggak dukun yang bisa mengisi kekuatan buat pemain gaib? Yang jitu gitu ya. Yang jitu itu tahu nggak? Itu kembali lagi tergantung keyakinan kita. Keyakinan kita. Percuma kalau kita kata saya ini jitu, ini tokcer gitu kan. Ini number one. Kalau kitanya nggak yakin, akan percuma begitu akan ya. percuma kan sia-sia. Perjuangannya sia-sia. Mission impossible. Tapi setidaknya ini Akang tahu gitu ya dukun mana yang bisa memberikan energi untuk pemain. Nah, barangkali pengen tahu kira-kira gimana nih Kang? Mungkin yang terbenak dari saya, pertanyaan saya gini ya. Ini kan mungkin Akang tahu orang-orang mana aja yang bisa memberikan magic untuk kemenangan bagi setiap tim. Nah, ini kan kebetulan momennya tepat. Bisa nggak gitu dukun-dukun yang ada di sini atau yang ada di seluruh Indonesia membantu timnas kita transfer energi magic supaya timnas kita itu bisa masuk ke Piala Dunia 2026. Ya mungkin yang nonton juga berpikirnya ke sana. Itu kira-kira kalau transfer magic bisa nggak ke timnas gitu? Itu tergantung komitmen antara timnas sama orang tersebut ini. Gimana komitmennya? Mesti ada apa namanya? Perjanjian awal. Bukan perjanjian, jadi ada omong-omongan, ada komunikasi kan. Kalau asal dorong-dorong aja nanti kan sia-sia kerjanya. Oh, karena ya gak ada wadahnya, gak diterima sama itu ya. Yang ada misalkan malah contoh, lagi. kita ini kan bisa Pengen bantu. Misalnya abang jadi timnas, bang saya yang dukung. Kamu dukung apa? Orang pemain saya yang main kan gitu Jadi kan kerja sia-sia itu sih. Kecuali ada komunikasi, mungkin kan ada nggak yang bisa ini? Saya tunjukin nanti, saya anterin bahkan. Tuh. Nah, kalau pengen tahu ya mungkin ada syaratnya ya. Nanti tinggal follow aja Facebook kita masing-masing ya. Nanti insya Allah bisa dibantu kalau nanti di belakang layar Kang Ana bisa ngasih tahu gitu ya. Syaratnya follow dulu Facebook Kita masing-masing. kita masing-masing. Ada Facebook Kang Nazar, Kang Aang Aji Barata, Kang Didi.
Kang Didi, Kang Arif, dan ada Omi Romdoni. Omi Romdoni gitu ya. Jalja. Mm-mm. Nah mungkin seperti ini Kang, mungkin saya masih penasaran dengan magic yang ada di dunia perbolaan. Nah itu untuk hodamnya atau jin yang dimasukkan ke dalam bola itu tahu permainan bola mungkin seperti itu ya? Atau gimana? Kita Atau ada kurang paham kalau tentang masalah itu. mungkin ini kan pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh yang pasti muncul di Pasti. komentar. Seperti itu. Pasti. Apakah kan gini kan yang namanya jin? Apakah sebelumnya dikasih instruksi dulu itu jangan sampai bola masuk ke sana Tapi atau gimana? kalau menurut sudut pandang kita ya, ini namanya jin itu bisa menyerupai manusia. Bisa apa aja namanya jin itu kan. Jangankan main bola kan gitu. Main apapun aja bisa. Oh, mungkin maksudnya kan sekarang pemain terbaik di dunia itu ada Lionel Messi, ada Cristiano Ronaldo. Jin itu menyerupai atlet itu bisa gitu ya. Bisa Dan masuk ke pemain ke pemain. bisa. Iya. Jadi bukan Merago Sukmo dong itu. maksudnya bukan ujungnya ya yang menyerupai Ronaldo atau Messi bukan. Tapi skillnya itu yang masuk. Skillnya luar biasa. Jadi seolah-olah dipandang ini kayak Messi yang lari ini. Oh ini Ronaldo yang lari ini gitu. Bisa kayak gitu itu. Tapi bukan wujudnya. Bukan wujudnya. Skillnya ya, kemampuannya. Kemampuannya. Termasuk mungkin orang polos nggak bisa apa-apa gitu ya, iseng-iseng Iya. mau main sepak bola tapi ternyata permainannya jadi hebat, Jadi bisa hebat, juga. bisa. Nah, yang jadi pertanyaan, bayarannya ini bagaimana supaya bisa mendapatkan ilmu dari gaib? Ya kan komunikasinya gimana antara yang punya tim sama yang punya Itu ya kekuatan iya, gaibnya. kekuatan gaib ini gimana perjanjiannya? Apa sih apa namanya? Pertandingan. Pertandingan atau sih cuma sementara atau gimana kan beda. Oh, berarti ya bayarannya tergantung inilah Iya. harga pertandingannya barangkali gitu supaya Tapi menang. biasanya ya kalau orang-orang kita ya, maksudnya ya saya anggap sebagai sepuh lah. Kan dia nggak mana duit yang penting kerja dulu, kinerjanya dulu ditunjukin, Nanti baru di akhir. baru di akhir. Kalau memang nyata betul menang, baru Iya. nanti dapat bayaran. Kebanyakan ya sering kali saya lihat itu kayak gitu, kinerjanya dulu ditunjukinnya itu. Nah ini kan ada Indonesia lawan Yaman. Nah kira-kira itu bisa dilihat nggak kedua pertandingan ini, kedua klub ini menggunakan jasa dukun atau enggak? Mana ini yang menang kira-kira? Gini aja simpelnya deh, kalau spiritual yang ada di Indonesia dan yang di Yaman, nah itu kekuatannya kuat mana sih kira-kiranya? Kalau skill orang pegang Indonesia, kalau skill tapi orang itu. Cuma kan kalau Tuhan berkehendak lain, oh iya, kembali lagi ya. kembali lagi ya ke situ. Mudah-mudahan menang gitu ya. Mudah-mudahan menang. Mudah-mudahan menang. Biasanya yang harus dilakukan pemain nih supaya menjadi pemain yang hebat dengan bantuan magic itu apa yang harus dilakukan kalau di sini kan? Atau harus apakah harus minum air gitu yang sudah dikasih doa atau melakukan sesajen atau Biasanya sih dikasih air yang udah dikasih doa gitu. Terus nggak boleh makan papaya, jelasnya. oh Tantangannya. tantangan. Nah kalau itu kan sifatnya itu kalau misalkan kita mau pertandingan nih, terus minta ke salah satu orang pintar yang bisa masukin magic, itu sifatnya permanen apa temporer sih gitu? Tergantung Tergantung. maunya gimana, Tergantung mintanya. mintanya. Apa sih temporer, apa sih permanen? Berarti kalau permanen kan harganya beda. Setiap pertandingan menang terus. Iya, harganya beda. Kalau temporer kan beda lagi gitu. Kembali tergantung kitanya, maunya yang gimana gitu. Sama kayak orang anti bacok itu, maunya yang permanen atau yang temporer gitu kan. Oh itu emang nyata juga ya. Biasa dari tadi pikir nggak boleh makan papaya. Mungkin takutnya kalau lagi main mencet. Masuk akal lah. Masuk akal. Nah, ini kan kalau yang namanya yang saya amati ya ini versi saya. Yang namanya kepermainan bola, kodam dimasukin ke permainan bola itu kan berarti lebih menambah kekuatan ya. Kekuatan. Kekuatan. Nah kalau
si jin tersebut diselewengkan misalkan untuk kekuatan diranjang itu bisa nggak? Kekuatan dirancang. Heeh. Ya tergantung kitanya maunya untuk apa kita ini. Oh, bisa aja berarti ya. Bisa aja. Kalau temporer kan misalnya untuk bola ya udah untuk bola aja sekali. Berarti setelah permainan bola lepas. Nah, Nah, tapi kalau untuk temporer heeh, untuk Keranjang, diranjang. enggak untuk permanen. permanen. Nanti kan kita ada obrolan kan, ada komunikasi. Pak, yang sekiranya saya itu dirancang bisa, di lapangan bisa. Ya, Bisa maksudnya semua. yang saya takutkan gini, mungkin nangkapnya beda gitu. Yang kayak yang namanya misalkan di bola hodanya itu masuk ke badan, jadi tiba-tiba misalkan skill dia meningkat. Nah, kalau yang diranjang takutnya dia masuk ikut menikmati dong ya. Menikmati pasti. Maksudnya Ada ini. gimana? Ini kejadian ya di kampung saya. Pada saya 96 Hmm. ini. Mungkin agak merinding sedikit lah kita Ya. ini. Itu suaminya tukang ngobor kodok, Pak. Oh, ngambil kodok. di Ngobor malam. kodok malam-malam ini. Sore itu habis isya, lepas isya, pamitan sama istrinya. Nah, Bu, Bapak mau berangkat ya dari rezeki ngobor kodok. Pergi. Itu 10 menit datang jin yang datang. Menyerupai. Menyerupai pakaiannya, Oh. apapun yang dipakai berangkat itu sama. Akhirnya digauli ya. Minta gituan. Ya. Minta gituan ini merinding. Udah Dilayani berarti. dilayani orang suaminya. Iya. Nah, dia pergi, suami aslinya datang lagi ya. Oh. Gimana dong? Iya. Iya, ini kejadian real, nyata. Di kampung saya, Mak. Ini tetangga saya. Pas suaminya minta, tadi udah minta. Kaget di sini lah. Oh. Baru ada tanda tanya besar ini suaminya. Tadi udah minta aja. 3 kali, sekarang mau minta lagi. Oh, 3 kali. Wow, Iya. 3 ronde. Jadi izinnya ini, yang laki-laki jin ini, saya mau ke kamar mandi dulu, kan bersih-bersih. Dia kamar mandi, suami aslinya datang. Tadi apa aja baru datang, terjadilah cekcok kan. Oh. Cekcok, ya udah, kan masalahnya organisme ya, udah tutup masalah biologis ya. Akur lagi, cuman Jadi Kan- pikiran, tanda jadi tanya. kepikiran, tanda tanya. Siapa yang istrinya pun kepikiran, suaminya pun kepikiran ini ya. Akhirnya ngandung. Oh, Nah, jadi hasil campur itu kan ngandung lahir normal, laki-laki anaknya ini. sekarang ada. Sekarang? Ya ini lagi ceritain dulu ya. Lahir anaknya laki-laki kan, gede tumbuh gede. Pas ukuran SD kelas 1 mau masuk SD 7 tahun ini hilang, Anaknya hilang. anaknya hilang. Aduh. Ikut bapaknya. Tapi yang bisa komunikasi antara ibu sama anaknya aja. Oh. Bisa komunikasi sampai sekarang. Dan nyata itu kalau misalkan kita ketemu sama si ibunya bisa ngobrol dengan Ngobrol. goib. Iya. Sampai sekarang. Tapi itu anak Genderuwo. manusia apa? Genderuwo. Ya nggak tahu lah, anak dari campuran jin. Anak hasil jin itu tadi itu. Oh kan. no. Iya. Berarti itu suami yang aslinya mengetahui. Nggak tahu. Nggak apa-apa tapi Nggak berarti apa-apa. Sampai sekarang. Happy aja. Nggak ada masalah. kalau sekarang anaknya dipanggil bisa datang. Cuma yang bisa manggil ibunya aja. Atau tapi berwujud nggak? Enggak. Oh. Cuma ibunya aja yang ngeliat. Teman-temannya waktu kecil itu nggak bisa ngeliat. Kakaknya aja nggak bisa ngeliat. Oh. Cuma ibunya aja. Itu orang Indramayu, orang Orang Cirebon, sini. orang sini. Iya, orang Nanti sini. kita bisa antar ke sana ya, Pak? Boleh, antar. Wah, ini bisa teman-teman Menarik. pasti penasaran ya. Jadi jangan ke lain channel. Ke channel kita saja ya di Iya, Kreator Bu. Sakti. Maksudnya gini ya, takutnya kita kan gerudukan di situ kan. Takutnya orang itu bisa aja privasi gitu. Iya. Malu, namanya orang kampung gimana? Tetangga itu. Jauh aja. Iya. Tetangga itu pasti kan lo ada apa Ngumpul. pasti. Mungkin nanti diatur dulu lah. Luar biasa.
Nah, ini kita ke prediksi sih menurut Kang Aan. Nanti Indonesia lawan Yaman, kira-kira mana yang menang? Kalau saya orang Indonesia sih tetap pegang Indonesia. Oke. Oh, ini satu pertanyaan lagi nih. Kalau misalkan pemain yang menggunakan jasa ilmu gaib, apakah nanti di akhir mendapatkan konsekuensi atau hukumannya enggak, Pak? Maksudnya hukuman gimana? Resiko gitu. Resiko. Misalkan kan kalau pesugihan ada tumbal. Nah, kalau ini misalkan dengan jasa supaya menjadi pemain hebat atau bola diisi dengan gaib, gawang ditutup pagar gaib. Nah, itu dapat hukumannya enggak? Enggak, Oh, udah aja karena dibayar udah clear, Iya. tidak ada apa-apa. enggak. Paling resikonya pemainnya. Loyo gitu ya. Iya, bukan. Pemain musuhnya ini kena kakinya cedera, kartu Oh. kuning, kartu merah, paling resikonya itu. Wajar, Oh, gitu berarti masih normal ya. normal-normal saja gitu. Barangkali ada pertanyaan dari kawan-kawan? Sudah? Cukup. Oke. Terima kasih Kang Aan. Luar biasa kita dapat ilmu pengetahuan, ilmu magic atau ilmu mistir dalam dunia sepak bola gitu ya. Ya kita sama-sama berdoa saja yang nonton channel kita doakan mudah-mudahan Indonesia masuk Piala Dunia gitu ya. Semoga channelnya rame. Amin. Nonton. Insyaallah. Amin. Ya. Oke. Yang nontonnya pun banyak rezekinya. Amin. Kita semua dikasih umur panjang. Amin. Kasih sehat walafiat ya. Ya, terima kasih ya Kang Aan. Mudah-mudahan sehat semuanya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.